Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifah dengan NIM 101110024. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat database beserta tabel di MySQL dengan cara berikut. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, kita membuka Chrome terlebih dahulu, lalu ketikkan exampp. Setelah itu kita klik exampp, lalu download exampp untuk bisa menyalakan SQL tersebut. Lalu setelah di-download, kita buka aplikasi exampp dan nyalakan yang Apache Star, lalu nyalakan yang MySQL di Star. Itu akan mempermudah kita dalam mengerjakan SQL. Di sini kita menunggu loading menuju localhost. Lalu di sini sudah terbuka ya localhostnya. Lalu di sini create new, lalu tulis nama database. Di sini saya menulis nama databasenya yaitu kantin. Di sini saya menulis databasenya yaitu kantin, lalu create database, lalu akan muncul di sebelah kiri itu nama database yaitu kantin. Lalu kita buat table name dengan nama kantin 1 dan number of kolomnya kita atur menjadi 3. Lalu setelah itu kita create table dan akan muncul di sini tabel yang kita buat. Yang pertama kita mengisi terlebih dahulu yaitu kode barang. Lalu yang kedua kita mengisi yaitu nama barang. Dan yang terakhir itu kita mengisi dengan harga barang. Lalu di sini kita atur tipenya, kode barang itu pacar karena berbentuk kalimat, lalu nama barang itu pacar karena berbentuk kalimat, dan harga barang itu booking karena berbentuk harga. Lalu di sini kita atur like value-nya, sesuaikan saja dengan yang kalian buat. Setelah kita membuat dan atur value-nya, di sini kita save table tersebut, lalu akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa lihat tabel yang kita buat. Lalu di sini kita akan memasukkan data-data yang ada di dalam kantin 1. Sebelumnya kita lihat dulu terlebih dahulu panduan yang ada di Word. Bisa kita lihat di sini ya. Di sini banyak sekali ya data yang sudah saya buat sebelumnya. Ini sebuah laporan saya, yaitu sebagai contoh. Bisa kita lihat dan kita contohkan lagi. Kita insert terlebih dahulu data-data yang ingin kita masukkan ke dalam sebuah tabel dengan menambahkan sebuah tabel itu, dan data-data tersebut akan diinput dalam sebuah insert ini. Pertama kita masukkan ID terlebih dahulu, lalu kita masukkan nama barang. Di sini nama barangnya ada permen, lalu harga barang itu 600. Lalu lanjutkan data tersebut dengan mengisi sebagainya. Setelah itu kita jalankan data tersebut, lalu di sini akan muncul tampilan hasil data yang kita buat. Lalu kita edit terlebih dahulu SQL tersebut. Di sini kita tulis kode SQL yaitu select nama barang, lalu harga barang, dan from kantin. Di sini akan menampilkan nama barang, harga barang yang ada di tabel kantin. Lalu edit SQL lagi. Di sini kita bakal ngerubah sebuah SQL-nya dengan menambahkan where, lalu ketikkan nama barang, lalu
ketikkan permen. Di sana akan muncul nama barang dan harga barang permen. Lalu di sini akan kita melihat panduan terlebih dahulu dengan mengetikkan alter table kantin, rename to kantin 1. Di sini kita akan mengubah sebuah nama table menjadi kantin 1. Lalu di sini kita akan menjalankan programnya dengan klik go. Di sini kita akan berubah menjadi kantin 1. Lalu di sini kita akan merubah sebuah codingan tersebut yang tadinya alter table rename menjadi alter table change untuk mengganti sebuah table kantin dengan dituliskan harga barang, voucher, tulis berapa yang tadi kalian buat dalam table pertama. Oh, begin. Lalu tuliskan not null, titik koma. Setelah itu jalankan program go. Lalu di sini kita akan merubah lagi dengan alter table change. Kita ketikkan di SQL table kantin ya. Di sana kita akan menuliskan sebuah rumus SQL. Di sini kita akan membuat table kedua, yaitu kantin 2. Di sini kita akan membuat table kantin 2 ya. Di dalamnya yang ada kode barang, lalu nama barang dan price. Di sana kita akan mengatur ya, dimana tadi kita mengisi di awal dengan tipenya itu voucher dan ukuran berapa, tipe dan ukurannya sesuaikan dengan tadi yang pertama kita buat sebelum kita membuat tabel-tabel yang ada. Di sini kita menggunakan rumus primary key not null. Setelah kita menuliskan semuanya, jangan lupa ya guys pakai titik koma di sananya. Setelah itu kita jalankan programnya. Lalu di sebelah kiri akan muncul tabel kantin 2. Setelah itu kita klik kantin lalu ke SQL. Lalu kita di sini gunakan SQL codingan yaitu insert into kantin 2 sebagaimana di sini kita memasukkan nama barang serta kode barang yang kita ingin masukkan ke dalam tabel kantin 2. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi kita mengisi data itu di insert, sekarang di SQL sama aja sih sebenarnya, cuma lebih mudah aja gitu kalau pakai SQL. Lalu sini kita akan melihat hasil data yang kita isi. Di sana muncul data kita, data kantin 1 ini. Lalu kita ke SQL lagi. Di sana kita tuliskan kode di SQL-nya yaitu select kali from kantin 2, kantin 1 maaf. Lalu di sana menggunakan union select, gunanya untuk menampilkan dari kantin 1 dan kantin 2. Nah seperti ini ya guys. Jadi barang-barang yang ada di kantin 1 dan 2 itu muncul di dalam satu tabel berikut. Lalu di sini kita ubah lagi ya, edit lagi SQL-nya menggunakan order by untuk menampilkan hasil di bawah ini. Lalu berikutnya kita akan menampilkan produk yang ada di kantin 1 dan kantin 2 sebagai berikut. Di sini kita akan menampilkan nama barang di kantin 1 yaitu Beng Beng. Lalu kita akan menampilkan nama barang di kantin 2 yaitu
pisang coklat. Setelah itu akan muncul hasil seperti di bawah ini. Nah, di sini akan muncul nama barang beng-beng dan pisang coklat saja, karena kita hanya memasukkan dan butuh datanya nama barang dan pisang coklat saja. Lalu di sini kita akan menggunakan rumus intersection pada SQL berikut. Di sini kita masukkan kode SQL berikut, yaitu select kali from kantin 1 intersearch, lalu select kali from kantin 2 titik koma. Lalu akan muncul data yang sama pada kantin 1 dan kantin 2. Lalu di sini kita akan menggunakan kode SQL, yaitu left outer join. Fungsi left outer join ini adalah untuk menampilkan sebuah tabel, yaitu tabel kantin 1 saja. Lalu di sini kita akan menampilkan sebuah tabel dari kantin 1 dan kantin 2 yang tidak ada dari dalam tabelnya. Lalu di sini kita masukkan kode lagi dalam SQL-nya, yaitu select kali from kantin 2 kantin 1 left outer join. Fungsi dari left outer join itu adalah untuk menampilkan sebuah tabel dari kantin 1 atau kantin 2, akan tetapi menampilkannya hanya satu tabel saja, yaitu kantin 1. Di sini juga kita menggunakan right outer join, maka hasilnya akan muncul seperti di bawah ini ya teman-teman. Bisa kita lihat hasil dari codingan di atas ini akan menampilkan tabel seperti di bawah ini. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat tabel di bawah ini akan munculkan 0, 0 seperti tabel di bawah itu. Lalu di sini kita menggunakan rumus SQL, yaitu full outer join without sebagai berikut. Dan ini adalah hasilnya ya guys. Bisa kita lihat tabel di bawah sebagai berikut. Nah, itu. Lalu di sini kita akan menggunakan inner join ya guys. Kita ubah dulu codingan pada SQL-nya, yaitu select from kantin 1 inner join kantin 2 on kantin 1. Setelah itu kita jalankan dan hasilnya akan muncul seperti tabel di bawah itu. Setelah kita menggunakan inner join, lanjutkan kepada left outer join. Pertama-tama edit dulu codingan pada SQL yang tadinya inner join, kita ubah menjadi left outer join, yaitu berfungsi untuk menampilkan tabel seperti di bawah berikut. Seperti itu guys. Setelah kita melanjutkan left outer join, lalu kita di sini akan melanjutkan left outer join without left outer join without intersection ya guys. Jadi di sini kita bakal mengubah dari codingannya. Nah, ini adalah hasilnya. Sorry guys, ada kesalahan ya. Nah, ini adalah hasilnya dari rumus left outer join without intersection. Lalu setelah kita menggunakan left outer join without intersection, di sini kita bakal menggunakan right outer join yang berfungsi untuk menggabungkan dua tabel atau lebih berdasarkan kolom yang sesuai dengan mempertahankan semua baris dari tabel kanan. Jadi seperti itu ya guys. Bisa kita lihat hasil seperti di bawah ini. Tara, ini adalah hasilnya dari right outer join ya guys.
Di sini kita menggunakan fungsi distinct, sebagaimana itu fungsinya adalah mengevaluasi rumus di setiap rekaman tabel dan menghasilkan tabel satu kolom pada dengan nilai duplikat yang dihapus. Lalu di sini kita menggunakan rumus sum yang dimana fungsinya untuk menjumlahkan data berdasarkan kategori. Disinilah klausa group by diperlukan. Kita dapat menuliskan query seperti berikut dan hasilnya seperti itu ya guys. Lalu di sini kita menggunakan fungsi min yang dimana fungsinya adalah mengembalikan nilai terkecil dari kolom yang terpilih. Hasilnya seperti berikut ya guys, bisa kita lihat. Lalu setelah itu di sini kita akan menggunakan fungsi average dengan disingkat AVG yang fungsinya yaitu mengembalikan nilai rata-rata kolom numerik sebagai berikut hasilnya ya guys. Lalu setelah itu di sini kita menggunakan rumus max di mana fungsinya adalah mengabaikan nilai nol apapun. Max mengembalikan nol ketika tidak ada baris untuk dipilih, atau untuk kolom karakter max menemukan nilai tertinggi dalam urutan penyusunan. Lalu setelah itu kita menggunakan rumus count di mana fungsinya adalah untuk menghitung jumlah baris milik setiap grupnya. Lalu setelah itu di sini kita akan menggunakan rumus untuk menampilkan harga lebih besar dari 2000. Nah, ini adalah hasilnya ya guys. Harga lebih besar dari 2000. Di sini juga kita bakal nampilin harga lebih besar dari 5000. Itu hasilnya sebagai berikut atau sama dengan 5000. Lalu di sini juga kita akan nampilkan harga lebih besar dari 1000. Di sana juga tertampil yaitu 6000. Langkah per langkah sudah saya lakukan. Apabila ada kekurangan dalam pengerjaan tugas matematika terapan ini, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum